Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul hakim. Rabbana wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para bapak, para ibu, khususnya jamaah Masjid Agung Jamek dan umumnya segenap umat Islam di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersama-sama selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita tetap diberikan iman kepada Allah dan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan pada pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan pemahaman masalah-masalah agama. Baiklah, untuk kesempatan ini sejenak kita mempelajari, kita memahami salah satu aspek dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya dari Mekah ke Madinah. Kita semuanya telah tahu bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah dari Mekah ke Madinah ini ada satu hal yang perlu kita pahami. Satu, bahwa pada waktu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di Mekah, fasenya adalah fase penanaman akidah, ya, fase penanaman akidah. Karena itu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, yang disebut dengan ayat-ayat Makkiyah, ya, itu berisi tentang masalah-masalah akidah dan keimanan. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran 30 juz itu, ya, kan di situ ada setiap surat itu dituliskan sekian ayat, ini Makkiyah, ada yang Madaniyah gitu, ya.
Jadi ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah itu disebut dengan ayat Makkiyah, yang isinya itu adalah tentang masalah-masalah akidah dan masalah keimanan, tentang masalah wujudnya Allah, tentang sifat-sifat Allah, ya, tentang Asmaul Husna, tentang hari kiamat, tentang alam mahsyar, surga, neraka. Ini masalah-masalah keimanan. Nah, tapi setelah hijrah ke Madinah, ayat-ayat itu disebut dengan ayat Madaniyah, ya. Isinya ayat-ayat yang diturunkan di Madinah itu masalah-masalah keluarga, ya, masalah perkawinan, masalah-masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pemerintahan, masalah kenegaraan. Wah, ini jadi masalah-masalah pendidikan. Jadi hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ini berarti hijrah untuk meningkatkan perjuangan, ya. Dari masalah peningkatan penanaman keimanan meningkat kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, masalah ekonomi, masalah pemerintahan, ya. Karena itu maka seorang ulama yang bernama Profesor Dr. Mahmud Saltut, ya, beliau mengatakan di dalam salah satu bukunya bahwa tujuan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah itu adalah bertujuan untuk membangun dunia baru Islam yang bersih dari unsur-unsur jahiliyah, ya. Membangun dunia baru Islam yang bersih dari unsur-unsur jahiliyah. Seperti kita kenal dalam sejarah bahwa sebelum Nabi diutus oleh Allah ke dunia ini, masyarakat Arab itu disebut dengan masyarakat jahiliyahnya. Jahiliyah itu kalau diartikan secara harfiah kebodohan, ya, kebodohan. Tapi sebenarnya hakikatnya bahwa bangsa Arab sebelum Nabi diutus oleh Allah ini orang-orangnya bukan orang-orang yang bodoh sebetulnya, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang pinter. Buktinya apa? Sebelum Rasulullah diutus oleh Allah itu, bangsa Arab itu sedang gigih-gigihnya menciptakan kesusastraan Arab, ya, kesusastraan Arab, mengubah sastra bahasa Arab yang indah, ya, ya. Karena itulah maka Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa yang nilai kesusastraannya tinggi, ya, sehingga bangsa Arab yang pada waktu itu sedang gigih-gigihnya menyusun kesusastraan Arab ini sulit untuk bisa menandingi, ya, apa nilai sastranya Al-Quran.
Sehingga mereka mengakui bahwa Al-Quran itu adalah benar-benar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang kalau kita perhatikan ya, Allah mengutus Rasul itu kan diberikan mukjizat. Mukjizat itu adalah sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, yang tidak bisa dipikir dengan akal. Itu namanya adalah mukjizat. Kalau pada zaman Nabi Musa itu diberi mukjizat, yaitu bisa mengalahkan tukang-tukang sihir ya. Nabi Isa itu diberi tongkat ini bisa menjelma menjadi ular, yang ularnya Nabi Musa ini bisa makan ular-ular ahli sihir. Karena pada waktu itu adalah umat Nabi Musa itu sedang berlomba-lomba mempelajari ilmu sihir. Nah, sehingga Allah memberikan mukjizat. Salah satu mukjizatnya adalah diberi tongkat ini bisa menjadi ular, bisa makan kolarnya tukang-tukang sihir. Ini latar belakangnya. Kemudian pada zaman Nabi Isa oleh Allah diberikan mukjizat, bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta ya bisa menyembuhkan penyakit. Nah, karena pada waktu itu masyarakat umatnya Nabi Isa itu sedang giat-giatnya mempelajari ilmu kedokteran itu. Nah, sehingga Allah memberikan mukjizat yang bisa mengalahkan daripada apa yang dimiliki oleh umatnya Nabi Isa pada waktu itu. Itu latar belakangnya itu begitu, mukjizat. Nah, pada waktu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab itu sedang giat-giatnya mengubah kesusastraan Arab. Ya. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran dengan nilai kesusastraan yang tinggi, yang tidak bisa ditandingi oleh orang-orang Arab yang sedang mengubah kesusastraan pada waktu itu. Jadi bangsa Arab itu bukan bangsa yang bodoh pada waktu itu. Tapi kenapa kok disebut dengan jahiliyah gitu ya? Itu menurut Mahmud Saltut, jahiliyahnya bangsa Arab itu adalah al-jahiliyatu anil haqqi, bodoh terhadap kebenaran. Ya, bodoh terhadap kebenaran. Nah, Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah membangun dunia baru Islam yang bersih dari unsur jahiliyah. Jahiliyah itu bentuknya di dalam Al-Quran itu disebutkan jahiliyah itu ada 4 ya. Jadi kalau ada 4 ini maka itu disebut jahiliyah, walaupun orangnya itu hidupnya sekarang gitu ya. Jahiliyah itu di dalam Al-Quran ada 4. Satu disebut hukmul jahiliyah ya, hukum jahiliyah. Yang kedua adalah hamiyatul jahiliyah, sifat-sifat jahiliyah.
Yang ketiga yaitu dhannul jahiliyah, mental jahiliyah. Yang keempat tabarrujul jahiliyah, kebudayaan jahiliyah. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa ciri-ciri jahiliyah itu ada 4 ini. Itu satu, hukmul jahiliyah. Pada zaman sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, di kalangan bangsa Arab itu hukumnya bukan untuk melindungi masyarakat, tapi adalah untuk melindungi penguasa. Nah, jadi hukum jahiliyah itu hukumnya itu untuk melindungi penguasa, gitu ya. Kalau misalnya ada pejabat korupsi 10 miliar, ini tidak dihukum. Tapi kalau ada masyarakat rakyat kecil mencuri apa namanya itu seperti mencuri buah asem 1 kilo, itu hukumannya 1 tahun loh, gitu ya. Ya. Mencuri semongko 1 hukumannya 1 tahun, tapi kalau korupsi 10 miliar bebas loh. Ini hukum bisa dijual belikan, itu namanya hukum jahiliyah. Afa hukmal jahiliyati yabghun. Ya. Karena itu kalau kita kembalikan menurut Al-Quran, bahwa sekarang di Indonesia ini terjadi yang namanya hukum jahiliyah ini. Ya. Kenapa? Praktek-praktek hukum di Indonesia, kalau kita membaca surat kabar, mendengarkan televisi, ya, ini kan hukum bisa dibeli, sehingga yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa menjadi salah. Kadang-kadang kita ini bingung ya. Sekarang menangani masalah Gayus Tambunan, ya. Ini kan tidak selesai-selesai, mumet saja. Ya, Gayus Tambunan itu kan apa sebenarnya? Dia itu bukan korupsi, apa? Merekayasa pajak, loh, gitu ya. Mestinya orang itu bayar pajak, katakan 100 miliar, ya. Direkayasa oleh Gayus ini sehingga dia hanya cukup membayar 25 miliar, loh, gitu ya. Nah, ini kan perusahaannya yang bayar mestinya 100 hanya bayar 25, kan berarti untung berapa itu? 75 miliar. Kemudian Gayus diberikan imbalan, loh, gitu ya. Mungkin imbalannya 10 miliar, gitu kan masih untung, gitu ya. Ini kalau kita baca di surat kabar, Gayus itu kan pegawai yang masih baru, golongannya 3A. Loh, kok bisa? Wah, dia mempunyai 8 rekening, ya, di bank-bank itu. Nah, itu kalau kita memperhatikan sidang Gayus Tambunan itu, ya, itu waktu ditanya, sampean dari mengusahakan merekayasa perusahaan ini dapat imbalan berapa? Tidak banyak, Pak. Berapa? Hanya 20 juta dolar. Ya, 20 juta US dollar. Sudah berapa itu, kan gitu ya.
Nah, terus ada hakim. Nah, hakim ini sekarang divonis 2 tahun penjara. Kenapa? Hakim ini disuap. Nah, kan gitu ya. Itu yang menangani kasus Gayus, dia disuap. Nah, kalau saya perhatikan dalam persidangan itu, Gayus memberikan suapan itu karena diminta. Kan begitu ya. Ya sudah, urusan sampai nanti itu urusan gampang, mestinya dihukum tidak dihukum ya. Terus dia mengatakan, saya bisa tidak terkena hukum karena apa? Saya ditelepon oleh hakim, dia bilang, anak saya minta Honda Jazz loh gitu. Oh ya gampang, kalau harganya hanya 160 juta kan ya. Loh begitu loh Pak, itu namanya adalah merekayasa hukum. Jadi permainan. Itu namanya hukum jahiliyah. Jadi sekarang ini walaupun orangnya modern, tapi orang ini namanya orang jahiliyah. Dan maksudnya ya, afa hukmal jahiliyati iyabghun. Nah, karena itu maka Rasulullah SAW hijrah ke Madinah menegakkan keadilan dan kebenaran ya. Ayat-ayat tentang keadilan itu diturunkan ada di Madinah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah kamu. Karena adil itu adalah lebih dekat dengan takwa kepada Allah. Artinya ciri-ciri orang takwa itu adalah orang yang adil di dalam melaksanakan hukum ya. Jadi di sini Rasulullah SAW membangun dunia baru Islam, menegakkan keadilan. Ya, hendaklah kamu berbuat adil terhadap dirimu, terhadap keluargamu. Ya, itu kan banyak ayat-ayat tentang masalah keadilan. Ya, apabila kamu menjadi saksi, jadilah saksi yang adil. Apabila kamu menghukumi orang, maka hukumilah dengan adil. Ya, ini membangun dunia baru Islam yang bersih dari unsur jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan hanya orang Arab sebelum Nabi dilahirkan. Sekarang pun banyak orang-orang jahiliyah. Ya toh, merekayasa. Kadang-kadang kita ini jadi bangsa Indonesia bisa bingung ya. Ya, kan yang termasuk korupsi itu, yang menyuap itu kan termasuk korupsi. Kalau dulu korupsi itu kan pejabat ya. Tapi sekarang anggota DPR itu kan juga bisa korupsi. Ya toh. Kenapa? Kan anggota DPR bisa disuap. Nah, Miranda Gultom kepingin tetap menduduki jabatannya. Nah, anggota DPR yang ada kaitannya dengan masalah-masalah keuangan diberi istilahnya itu travel check perjalanan. Tapi travel check itu jumlahnya tidak sedikit, 200 berapa itu miliaran kan itu ya. Sehingga nanti akhirnya dia karena anggota DPR ini diberi uang, akhirnya memilih dia loh. Jadi sekarang ini bingung, sing korupsi itu duduk pejabat tok saya ya. DPR korupsi ya. Coba sekarang ini DPRD Kota Malang yang baru-baru ditahan itu ada 7 orang. Kenapa? Korupsi loh ya, korupsi. Kan itu rankingnya sekarang ini. Kalau di tingkat internasional
Indonesia ini negara korupsi, ranking nomor berapa itu? 110 ya. Tapi kalau di lingkungan Asia, Indonesia ini kalau tidak salah saya pernah baca itu ranking ke-10 negara yang paling korup. Karena itu kenapa Indonesia kok tidak bisa makmur itu? Ya karena terlalu banyaknya korupsi ini. Ya, korupsi lolos. Kenapa? Karena hukumnya adalah hukum jahiliyah kan begitu ya. Afa hukmal jahiliyati. Jadi Rasulullah hijrah ke Madinah menegakkan keadilan di dalam bidang hukum ya. Karena adil inilah yang akan menjadikan kemakmuran ya. Yang kedua yaitu disebut dengan hamiyatul jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah itu di dalam Al-Quran hamiyatal jahiliyah. Hamiyatul jahiliyah itu adalah bahwa orang-orang Arab pada waktu sebelum Nabi dilahirkan itu sifatnya sombong, congkak, angkuh, anti terhadap kebenaran. Nah, ya, anti terhadap kebenaran. Ini sifat orang jahiliyah, anti terhadap kebenaran, congkak, sombong, angkuh. Ya, siapa saja orang-orang yang sombong itu namanya orang ini memiliki sifat jahiliyah. Ya. Kalau ada orang jujur tidak senang orang jahiliyah itu. Misalnya seorang pejabat dia mempunyai stafnya ini tidak bisa diajak kerjasama untuk mendapatkan uang ya, terlalu jujur, dilereni Pak, diganti orang yang bisa diajak kerjasama, itu namanya ya, itu anti terhadap kebenaran. Kalau ada orang jujur tidak senang. Nah, ini hamiyatul jahiliyah. Kemudian yang ketiga yaitu dhannul jahiliyah, mental jahiliyah. Mental jahiliyah itu adalah egoistis ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mau memikirkan orang lain. Itu dhannul jahiliyah. Jadi sifat tolong menolong, bantu membantu itu tidak ada ya, sehingga terjadilah yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah melarat karena adanya sifat egoistis. Tidak ada tolong menolong, bantu membantu, itu tidak ada. Itu dhannul jahiliyah. Karena itulah maka dalam rangka membangun dunia baru Islam di Madinah ini, Rasulullah SAW di dalam masalah sifat-sifat jahiliyah ditegakkanlah al-akhlakul karimah ya, al-akhlakul karimah. Dihilangkan, bagaimana menghilangkan sombong, menghilangkan congkak, menghilangkan hasud ya. Ini diupayakan oleh Rasulullah membangun masyarakat. Kemudian di dalam memberantas dhannul jahiliyah ini, Rasulullah menegakkan kebersamaan ya. Karena itu Al-Quran menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi disosialisasikan, diajarkan tentang masalah tolong menolong, bantu membantu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada. Ini
untuk menghilangkan ini. Jadi seperti zakat apa itu ditegakkan itu pada waktu Rasulullah ada di Madinah, begitu ya. Kemudian yang keempat, tabarrujul jahiliyah, budaya jahiliyah. Apa kebudayaan jahiliyah itu apa? Dan jahiliyah itu pergaulan bebas. Ini ya, pergaulan bebas. Kalau perempuan itu berpakaian membuka aurat, ya. Jadi kalau berpakaian itu menonjolkan anggota-anggota badan yang merangsang. Jadi ya, ini tabarrujul jahiliyah. Karena itu kalau dulu wanita-wanita jahiliyah itu kalau misalnya pakai rok begitu, dadanya dibuka separuh, ya, roknya panjang, tapi beleannya ini sampai di atas bokong. Ini rok jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada orang berpakaian dadanya dibuka separuh begitu, sehingga buat dadanya muntup-muntup, itu pakaian jahiliyah itu ya. Tabarrujul jahiliyah. Nah, jadi begitu pergaulannya pergaulan bebas. Sekarang ini kalau kita amati ya, seperti anak-anak perempuan, orang-orang perempuan pakai celana yang ketat, ya, ketat loh ya. Sekarang kan ketat-ketat, celananya ketat, melepet, ya, kaosnya melepet, nah, sehingga bendol-bendolnya tampak semua. Ini pakaian jahiliyah ini, kan merangsang orang lain, ya kan? Karena pergaulan bebas ini adalah termasuk kebudayaan jahiliyah. Sekarang apa kenyataannya? 3 minggu yang lalu barangkali ya, di koran-koran, di televisi itu banyak diterangkan. Menurut survei dari BKKBN pusat, bahwa di kota-kota besar di Indonesia ini, Jakarta, Bandung, Medan, Jogja, Surabaya, termasuk Malang, itu para remaja putri, ya, remaja putri ini 51% sudah tidak perawan. Ya. Loh, ini survei ya, ini survei dari BKKB. Jadi ya termasuk di Malang ini kan ya. Jadi mencari gadis betul sulit, Pak. Kenapa? Ya, karena sudah itu dipakai apa dengan temannya apa bagaimana kan gitu ya. Sehingga sudah tidak perawan, dong. 51% dari remaja-remaja putri di kota-kota besar itu sudah tidak perawan. Ya. Jadi kalau sekarang ini misalnya ini sedang dilaksanakan di pengadilan Ariel, ya, karena video mesum itu kan sebagian kecil saja sebetulnya yang dicontohkan. Ya, sebetulnya yang seperti begitu itu ya banyak terjadi. Ya, pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas inilah yang disebut dengan pergaulan jahiliyah. Karena itu maka Rasulullah SAW hijrah ke Madinah membangun dunia baru Islam bersih, dan kemudian diatur oleh Allah. Ini namanya muhrim,
ini bukan muhrim, kan begitu kan ya. Pergaulan itu harus dibatasi loh, ya toh. Kemudian masalah perkawinan, ini masalah keluarga, ini diatur setelah Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Ya. Sekarang kalau kita perhatikan lagi ya, sekarang ini angka perceraian ini di mana-mana meningkat ya, meningkat. Di Malang ini juga angka meningkat ya, meningkat perceraian. Kenapa meningkat? Setelah adanya TKW yang keluar negeri ini malah justru memperbanyak perceraian, ya toh? Ya. Nah, sekarang bagaimana suami istri? Istrinya minta izin bekerja di Saudi Arabia, suaminya mengizinkan. Padahal di sana kan pulangnya paling enggak 3 tahun, 4 tahun sekali. Di sini kan suaminya nganggur, ya loh. Bagaimana rumah tangga akan bicara rumah tangga yang sakinah? Ya, ya sebetulnya tidak usah bekerja itu ke luar negeri sebenarnya. Kan Rasulullah sudah memberikan satu disebutkan di dalam hadis itu, min sa'adatil mar'i ayyakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna abna'uhu abroron wa ayyakuna asdiqa'uhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Jadi tanda-tanda kebahagiaan itu kan ada 4. Istrinya sholihah, anaknya soleh-soleh, pergaulannya baik-baik, temannya baik-baik, rizkinya di dalam negeri, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Nah, sekarang rumah tangganya di Indonesia, kerjanya di luar negeri. Tidak bisa akan bahagia itu, tidak bisa. Wong tidak setiap hari ketemu, ya loh. Ya. Kan itu banyak perceraian. Kapan itu saya baca di Radar Malang itu, istrinya baru datang dari luar negeri, dapat seminggu gegeran, akhirnya istrinya dibunuh. Jadi para bapak dan ibu sekalian, bahwa tujuan hijrah Rasulullah itu adalah untuk membangun dunia baru Islam yang bersih dari unsur-unsur jahat. Ini memang nyatanya bahwa dalam waktu yang tidak lama Islam itu berkembangan ya. Hanya dalam waktu 22 tahun Islam ini berkembang di Jazirah Arab, bahkan sampai ke sebagian Afrika, hanya cukup dalam 22 tahun. Nah, dan itulah maka dengan kita melihat hijrah Rasulullah ini, sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Pertama, mari kita ikuti semangat hijrahnya Rasulullah ini, ya, kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mari kita ini hijrah dari yang tidak baik, hijrah ke yang baik, dari yang baik hijrah ke yang lebih baik. Begitulah dengan hijrah yang lebih baik ini, kita akan jadi orang yang baik, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.